Mau nanya apa? Aku pergi kalau nggak jadi. Tanya Stella yang udah menahan kesal. Kamu kenal sama Princess kan? Princess anak Paman Reno? Tanya Stella. Ya, ya, kayaknya emang nama bapaknya Reno sih. Jawab King manggut-manggut. Aku kenal, tapi nggak terlalu dekat juga. Dia kan tinggal di Meksiko tempat mamanya. Ucap Stella. Berarti kamu punya nomor teleponnya dong. Aku minta ya. Aku tidak punya, nanti aku tanyakan Pak Marendra. Jawab Stella. Secepatnya ya. Untuk apa kamu ingin punya nomor Princess? Dan dari mana aku bisa kenal dengan dia? Sekarang dia udah pindah kuliah di USA dan kita sejurusan. Jawab King. Jangan bilang kalau kamu tertarik padanya. Ucap Stella memicingkan matanya. Tentu saja tidak. Lagian aku udah punya kekasih. Jawab King. Dapat tiba-tiba mendapatkan panggilan di ponselnya. Sayang, aku angkat telepon dulu ya. Ini dari Marco. Aku memang belum memberitahunya kalau kita udah sampai di USA. Ucap David kepada istrinya. Baiklah sayang, angkat dulu sana. Siapa tahu itu penting. Jawab Stella. Kemudian David meninggalkan Stella menuju balkon dan mengangkat teleponnya. Halo Marco, ada apa? Bos, kamu udah sampai di USA, kenapa tidak memberi kabar? Ini Tuan Besar sakit, dan tadi pagi aku udah membawanya ke rumah sakit. Apa sakit? Lalu sekarang di rumah sakit mana? Seru David terkejut. Tuan Besar berada di rumah sakit XXX dan saat ini ditemani Nyonya Maya. Jawab Marco, sang asisten pribadi David di seberang telepon. Maya? Kenapa wanita itu ada di sana? Tuan Besar yang menyuruhnya, bos. Jawab Marco. David meremas ponselnya ketika mendengar nama wanita itu. Entah kenapa tiba-tiba dia teringat akan kejadian di masa kecilnya. Maya, berani sekali kamu mendatangi papa lagi. Ucap David menahan amarahnya. David mendatangi Stella yang masih mengobrol bersama King. Sayang, aku pergi dulu ya. Ada sesuatu yang akan aku urus. Ucap David. Kamu mau kemana? Tanya Stella heran. Bukankah mereka akan makan siang bersama? Tapi kenapa David malah akan pergi? Hanya menemui Marco. Dia mau membicarakan hal yang penting. Aku pergi dulu ya sayang. Ucap David mencium kening Stella. Bukannya David tidak ingin memberitahu Stella tentang keadaan sang papa yang masuk rumah sakit. Tapi dia tidak mau Stella bertemu dengan Maya, wanita yang menyebabkan sang mama pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya. Oh ya King, ajak Stella untuk makan siang. Seru David pada adik sepupunya itu. Tentu aja om, serahkan padaku istrimu ini. Jawab King dengan berteriak. Kemudian David langsung berlari masuk ke dalam mobilnya. Dia segera meluncur ke rumah sakit di mana bapaknya dirawat. Tuan Arnold, Federico Alvarez, ayah dari David, sudah lama tidak masuk rumah sakit. Dan tak apa yang terjadi semenjak pernikahan David waktu itu, dia memang belum mengunjungi sang papa. Maya, apa yang akan kamu lakukan kepada papaku? Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti papa lagi. Gumam David mencengkram erat setir mobilnya. Dalam perjalanan David mendapatkan telepon dari seseorang. Dia tidak menghiraukan panggilan itu dan masih tetap fokus mengemudi. Dalam waktu 30 menit, dia sampai di rumah sakit dan langsung masuk menuju ruangan VIP tempat di mana Tuan Arnold dirawat. David membuka pintu dan melihat 3 orang di hadapannya dengan tatapan dingin. David, kamu udah datang? Seru seorang wanita berusia hampir 50 tahun itu. David tidak menjawab dan langsung melihat keadaan papanya yang belum seimbang. Papamu tadi malam pingsan dan David mengangkat tangannya, menandakan untuk berhenti berbicara. Wanita yang bernama Maya itu pun akhirnya tidak meneruskan ucapannya. Terlihat dia merasa sedikit tidak enak dengan David karena membawa anaknya ke rumah sakit itu. Kakak, maafkan mama, kami kesini hanya untuk menjenguk papa, ucap seorang gadis yang terlihat masih muda itu. Wajahnya sedikit mirip dengan David. Dan ya, mama tidak apa-apa, ucap Maya menyentuh lengan putrinya itu agar diam. David tidak menoleh ataupun menatap kedua orang itu. Sedangkan seorang pria di samping ranjang papanya itu hanya diam dan terlihat menahan kesal. Dia adalah saudara kembar Dania. Ya, Maya adalah wanita yang tiba-tiba datang ke rumah David 20 tahun silam dengan membawa 2 orang anak kembar laki-laki dan perempuan bernama Dania dan Danis. David ingat saat itu mamanya menangis, marah, dan mengamuk kepada sang papa. Sampai akhirnya terjadilah tragedi itu, di mana sang mama
kecelakaan saat mengemudikan mobilnya dengan keadaan mabuk. David yang saat itu udah berusia 10 tahun, tentu saja paham akan apa yang terjadi terhadap kedua orang tuanya. Maya adalah wanita yang dihamili oleh bapaknya sendiri. Dia datang membawa kedua anak dari bapaknya yang saat itu udah berusia 5 tahun. Awal mula Tuan Arnold tidak percaya, tapi setelah dilakukan tes DNA dari hasilnya, 99,99% mengatakan bahwa anak-anak itu adalah anak kandungnya. Mama David tentu saja sekeras-keras dan menuduh suaminya berselingkuh. Padahal waktu itu Tuan Arnold sama sekali tidak pernah mengkhianati istrinya itu. David mengerjapkan matanya setelah ada sebuah tepukan di pundaknya. Bos, hasil pemeriksaan Tuan besar sudah keluar. Dia hanya mengalami tekanan darah tinggi dan hampir mengenai jantungnya. Tapi untung aja kita tidak terlambat membawanya ke rumah sakit, ucap Marco yang juga datang ke ruangan itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Papa? Tanya David dingin. Akan aku jelaskan, David. Suara Maya mengakibatkan David menoleh ke arahnya. Kenapa kamu datang menemui Papa? Tanya David tajam. Aku datang karena papamu yang menyuruh. Seandainya papamu yang tidak menyuruhku, tentu aja aku tidak akan berani, David. Bukankah aku sudah berjanji kepadamu, nak? Jawab Maya sambil berlinang air mata. Sebenarnya dia juga tidak ingin di posisi seperti ini. Mempunyai anak tanpa status pernikahan memang sangat berat. Tapi Maya sudah terlanjur mencintai Tuan Arnold kala itu. Meskipun dia tidak dinikahi olehnya, Maya tetap mempertahankan kedua anaknya. Sampai suatu musibah terjadi. Salah satu anaknya mengidap leukemia. Karena keterbatasan ekonomi, akhirnya Maya dengan berani datang menemui Tuan Arnold kala itu untuk meminta bantuan. Flashback on. Maya bersimpuh di hadapan kedua orang yang sangat berpengaruh itu dengan isak tangis yang udah dia tahan sedari tadi. Mereka bukan anakku, dan aku juga tidak mengenalmu. Jangan membuat masalah dengan keluarga Alvarez, seru Tuan Arnold. Percayalah padaku, Tuan. Anda bisa melakukan tes DNA pada mereka. Tunjuk Maya kepada kedua anaknya, dan salah satu anak perempuannya yang terlihat kurus dan pucat. Sayang, berkatalah jujur, jangan bohongi aku seperti ini. Siapa wanita itu? Teriak istri Tuan Arnold yang juga udah berlinang air mata. Elma, aku udah berkata jujur, aku tidak mengenalnya. Plak, sebuah tamparan keras mendarati pipi Tuan Arnold. Kamu kira aku wanita bodoh? Lihatlah kedua anak itu, mereka begitu mirip denganmu. Semua orang udah pasti bisa langsung melihatnya, seru Elma. Nona, Tuan memang tidak mengenal saya. 6 tahun yang lalu kita pernah bertemu di sebuah kota, dan saat itu saya adalah salah satu pengawal di sebuah bar. Tuan Arnold saat itu sedang mabuk dan mengajak saya untuk tidur, jadi kita memang tidak pernah saling mengenal. Tapi ternyata sebulan kemudian saya mengetahui bahwa diriku telah hamil. Jujur, saya memang sangat berharap bisa menjadi istri Tuan Arnold, karena saat dia mengambil keperawananku, aku udah jatuh cinta kepadanya. Tapi aku sadar bahwa Tuan Arnold saat itu sangat mencintai istrinya. Ucap Maya panjang lebar. David yang baru aja masuk ke dalam rumah sehabis pulang sekolah itu sangat terkejut ketika mendengar penuturan seorang wanita. Elma yang melihat David datang langsung menghampiri dan menggendong putranya itu. Lakukan tes DNA kalau kamu masih ragu, ucap Elma dingin saat melewati Maya dan suaminya. Dia mengajak David naik ke lantai atas menuju kamarnya. Sebenarnya tidak pernah ada di benak Maya untuk merusak kebahagiaan rumah tangga Tuan Arnold. Dia hanya butuh bantuan dan pertolongan agar anaknya bisa sembuh. Dia hanya membutuhkan tulang sumsum yang cocok untuk putrinya Dania. Flashback off. David merasa ada sesuatu antara Maya dan papanya. David, papamu ingin Dania dan Danis untuk tinggal bersamanya, tapi aku melarangnya. Meskipun dia memang ayah kandung dan dari kedua anakku, tapi aku tetap tidak mengizinkan itu terjadi. Dan juga itu karenamu, David. Karena selama ini aku juga udah menepati janjiku padamu setelah kamu berhasil mendonorkan tulang sumsummu. Jawab Maya. Tuan Arnold terbangun saat mendengar ucapan Maya. Apa? Apa yang kamu katakan, Maya? Lirih Tuan Arnold. Apa? Tuan Arnold? David mendekati papanya dan menekan tombol untuk memanggil dokter. Dia merasa lega karena sang papa udah sadar.
Sedangkan Maya menatap Haru dan menitikkan air matanya. Entah perasaan apa yang udah dia rasakan selama ini terhadap ayah dari anak-anaknya itu. Bahkan sampai sekarang Maya tidak menikah dan memutuskan untuk merawat Danis dan Daniel sampai dewasa. Maya tidak tahu kenapa dia harus melajang sampai di usianya yang sudah 40 tahun lebih itu. Ada sebuah perasaan yang sampai saat ini dia simpan rapi di hatinya untuk seorang pria yang telah merenggut keperawanannya. Pria yang mengajaknya bercinta malam itu. Pria yang telah memberikan benih padanya dan menjadikan dia seorang ibu untuk dua anak kembar yang kini berusia 25 tahun. Maya ingat waktu itu dia berumur 19 tahun, harus bekerja di sebuah bar untuk membiayai hidup. Dia yang sebatang kara mau tidak mau harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Dan malam itu dia bertemu seorang pria tampan yang tengah mabuk berat. Maya udah menyukainya sejak pandangan pertama. Wanita itu melayani Tuan Arnold dengan menuangkan wine di gelasnya itu. Tuan Arnold yang saat itu sedang dalam perjalanan bisnis di kota San Francisco, lalu mengajak Maya untuk tidur bersama. Entah karena pengaruh mabuknya atau apa, yang jelas pria itu pun tidak sadar bahwa dia telah menodai seorang gadis. Karena Maya sangat ingat, pada waktu pelepasannya, Tuan Arnold menyebut nama wanita lain, Elma, yaitu nama istrinya sendiri. Mulai dari itu, Maya tahu bahwa Tuan Arnold udah mempunyai istri. Tapi setelah mengetahui kenyataan bahwa dia hamil, Maya memutuskan untuk melahirkan anak itu. Melahirkan darah daging dari pria yang dicintainya, meski hanya bertemu sekali. Tapi wanita itu sampai saat ini masih menyimpan sebuah rasa untuk pria yang berbaring lemah di depannya saat ini. Maya tersadar dari lamunannya ketika seorang dokter datang bersama dua perawat. "Tolong, periksa papa saya, Dok," seru David. Maya menghapus sejak air mata yang ada di pipinya, hingga sebuah tepukan di bahu wanita itu membuatnya menoleh. "Mom, aku keluar dulu cari makan. Perutku belum diisi semenjak keluar dari pesawat tadi pagi," ucap Danis, putra Maya yang lahir 5 menit lebih dulu dari Dania. "Baiklah, sana ajak adikmu ke restoran dekat. Pasti dia juga sangat lapar," ucap Maya. Danis mengangguk, kemudian pria itu menggandeng lengan sang adik untuk keluar. Sebenarnya itu hanya alasan Danis karena dia tidak mau menemui papa kandungnya yang udah sadar itu. Danis dan Dania memang tidak pernah bertemu dengan Tuan Arnold setelah usianya menginjak 10 tahun. Pemuda itu merasa hidupnya lebih tenang ketika terlepas dari masa lalunya.